Kalau sudah senang sama dunia itu, sampai-sampai kewajiban-kewajiban pokok agama yang lainnya hilang, Pak. Ngajarin anak tidak pernah, ikut taklim tidak pernah. Kalau diajak taklim, ayo ngaji. Maaf saya lagi sibuk. Dikiranya orang yang ngaji pengangguran, Pak. Jadi kemudian yang ngaji itu kalau nganggur, nanti kalau sudah nggak ada apa-apa nganggur baru ngaji. Akhirnya apa? Semua kewajiban pokok tidak pernah, anaknya tidak pernah dibawa ke masjid. Anaknya tidak pernah didekatkan kelingking kakinya dengan kelingking dia ketika di masjid. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu dan Ahad ngurusin hobi. Senin sampai Jumat kerja lagi, Sabtu dan Ahad ngurusin hobi lagi. Tidak peduli tentang dakwah, tidak peduli tentang Islam. Apa yang terjadi kepada kaum muslimin, tidak peduli. Kalau diajak ngomong ini ada orang-orang Rohingya itu sekarang kemudian mereka itu dibunuhin. Alah ngomong Rohingya, jauh-jauh banget, tidak usah ngomong Rohingya. Ada nggak teman-teman kita yang kemudian ketika diajak ngomong Rohingya, Palestina itu tidak tertarik sama sekali? Tidak usah ngomong gitulah, di sini aja masih ruwet. Akhirnya kewajiban-kewajiban pokoknya hilang, Pak. Akhirnya kemudian didik anak pun tidak kemudian mereka lakukan. Kenapa? Sudah tertutupi dengan kemudian kecintaan dia kepada dunia ketika memburu terus tanpa ada henti-hentinya. Talim tidak pernah, dakwah juga tidak peduli apa yang terjadi kepada kaum muslimin. Tidak akan pernah menarik hatinya, Pak. Karena kalau orang itu sudah jatuh cinta sama dunia, urusan akhirat itu tidak menarik. Tidak menarik itu. Ada nggak orang yang kemudian saking rutinitas dia kepada dunia, naudzubillah min dzalik. Ini untuk teguran kita. Ada nggak kadang-kadang rutinitas dunia itu menjadikan orang itu diomongin urusan akhirat itu. Tidak ada sama sekali itu gairahnya, Pak. Jadi kalau kita sholat itu ternyata khusyuk. Tidak tertarik. Tidak usah ngomong gitu. Loh sampai grup WA-nya kalau diisi dengan agama, tidak suka dia. Live group. Saking tidak sukanya terhadap urusan agama. Kenapa, Pak? Karena dunia itu racun. Kalau sudah terlalu berlebihan. Mencintai dunia boleh. Kalau berlebihan itu racun. Sampai akhirnya kewajiban-kewajiban besar di dalam kehidupannya akhirnya tidak pernah dia tunaikan. Terus sampai anak pun tidak ngerti bagaimana pendidikan agama. Ini kisah nyata ya. Saya pernah sholat di komplek perumahan saya, Bekasi. Itu kemudian sholat Jumat, itu ada anak-anak muda, itu sholat Jumat itu main handphone, Pak. Main game. Main game. Sampai kanan, gini. Di samping saya, Pak. Masya Allah. Saya mau negur gimana? Saya ingat hadis Rasulullah, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtubu faqad lagut. Kamu kalau ngingetin orang, diem. Ya kamu batal. Aku lihat, anak liatin aja. Dia ngeliatin. Kanan kiri. Selesai, Pak. Ini orang baik insya Allah. Ini kita ngambil ibrah. Kita tidak merendahkan. Karena kita juga belum tentu lebih baik. Kita ngambil ibrah, pelajaran aja. Selesai, saya tempel dia. Sholat ke depan, saya. Selesai sholat, saya colek. Kok tadi sholat Jumatnya main game? Iya. Emang kenapa, Om? Panggil Om saya, nggak apa-apa lah. Kenapa, Om? Ya, nggak boleh. Daripada tidur, ya juga aja sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya lagi nggak tidur. Daripada tidur, iya juga. Tapi saya bilang nggak boleh. Nah, saya ngomong, eh, Mas, kalau kemudian kita sholat itu, kata Rasulullah, main-main kerikil aja bisa batal. Man masal haso fakat lago. Orang main-main kerikil itu bisa batal. Bukan hanya kerikil. Mainin karpet itu bisa batal. Jadi kalau ada sholat Jumat, karpetnya diginikan. Digaya. Itu aja bisa batal. Dia bilang, oh gitu ya Om. Iya. Saya enggak tahu. Lalu saya tanya, kelas berapa? Kelas 9. Berarti kelas SMP atau SMP? SMP. Saya kemudian nanya, semoga Allah merahmati beliau dan keluarganya.
Bapak di mana? Bapak di kantor. Saya tanya, emang Bapak enggak pernah ngasih tahu gimana sholat Jumatnya? Fikih sholat Jumat, tata cara sholat Jumat? Enggak. Enggak pernah sholat Jumat sama Bapak? Enggak kan Bapak ke kantor. Ya, saya bisa. Saya merenung, Pak. Sholat Jumat itu fikih yang paling gampang. Kalau anak kita tidak bisa sholat jenazah, maklum lah, sholat jenazah agak rumit, Pak. Kalau anak kita tidak bisa sholat istikharah, ya maklum. Karena dia masih menganggap istikharah hanya ketika mau nikah, ketika jodohnya lebih dari satu. Kalau anak kita tidak bisa kemudian sholat istisqa, Pak, ya wajar, Pak. Sholat istisqa tidak mudah, Pak. Tapi sholat Jumat itu kan paling gampang fikihnya. Duduk, nak, kalau sholat Jumat duduk, dengerin, jangan main apa-apa. Jangan ngobrol. Itu kan fikih paling mendasar. Anak kelas 9 belum tahu tentang itu. Terus kira-kira nanti ketika itu bertahan sampai dia meninggal dunia, sampai tua, Pak. Mungkin nggak Allah nanti kemudian tidak nanya gitu, kenapa sih kamu nggak bisa gitu? Karena apa? Karena banyak di antara kita itu selalu bicara durhaka kepada orang tua tanpa kita sadari, kita ini banyak durhaka sama anak sebelum anak durhaka sama kita. Kan selalu kan kita itu, kalau udah ngadepin anak itu, durhaka kamu, durhaka kamu, durhaka kamu. Padahal tanpa sadar kita kadang-kadang sudah durhaka sama dia sebelum anak itu durhaka sama kita. Makanya Umar bin Khattab itu pernah didatangi seorang orang yang nyeret anaknya gitu. Saat itu Umar bin Khattab sudah jadi khalifah. Lalu orang tua itu berkata, ini anak durhaka wahai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab marah, Pak, karena tahu bagaimana dosanya durhaka sama orang tua. Setelah selesai kemarahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab kemudian ditanya sama anak yang tadi barusan dimarahi, halil walid haqqun ala walidihi. Anak itu punya hak gak atas orang tuanya? Punya. Apa itu? Disebutkan oleh Umar bin Khattab khalifah. 3, ngasih ibu yang solihah, ngasih nama yang baik, dan kemudian mendidiknya. Lalu anak itu berkata, ibu saya wanita Persia, budak yang tidak beriman sama Allah. Yang kedua, dia memberikan nama yang tidak ada maknanya dan tidak ada doanya. Dan yang ketiga, dia tidak pernah sama sekali mengajari saya tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Marah Pak Umar, Pak. Berkata kepada orang tuanya, kamu durhaka kepadanya sebelum anak itu durhaka kepada dirimu. Salah satu yang membuat orang tua durhaka sama anak itu dunia dan kesibukannya. Tanpa kita sadari, akhirnya kita hanya menumpuk-numpuk sebab anak itu nanti durhaka sama kita. Jadi kalau tiba-tiba akhirnya kita kaget, loh, anak umur 20 tahun tiba-tiba ngomong keras, kemudian dia tidak mau melaksanakan kewajibannya, lalu kita bicara dalil durhaka, anak itu akan menjawab, kamu durhaka dulu kepada saya sebelum saya durhaka kepada diri. Dan para ulama menerangkan itu kepada kita semuanya. Penyebab durhakanya orang tua sama anak itu urusan dunia yang bertele-tele, tidak pernah habis, hobi yang tidak ada habis-habisnya.